Aktivitas menempa di rumah Empu Ngadeni telah berlangsung sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Bagi warga Dusun Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, suara tutukan palu yang bertatapan dengan besi adalah penanda akan lahirnya keris baru. Warga sekitar sudah mengetahui bahwa di desanya itu ada seorang empu keris yang hingga saat ini masih bertahan membuat keris. Empu Ngadeni adalah satu dari beberapa empu keris yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ia termasuk seorang empu yang paling sepuh di antara empu-empu yang lainnya. Bila diurutkan dari yang paling muda, di daerah istimewa Yogyakarta ada yang namanya Empu Poryati. Kemudian ada Empu Sungkowo yang tinggal di Moyudan, Sleman. Dan yang paling sepuh ada Empu Ngadeni. Empu Ngadeni ini termasuk empu paling sepuh karena usianya saat ini sudah menginjak hampir 90 tahun. Keterampilan membuat keris diperoleh secara turun-temurun. Empu Ngadeni mengaku mewarisi ilmu membuat keris dari ayahnya yang bernama Empu Karyo Diwangsa. Keris yang biasa dibuat adalah keris jenis tayuhan, yakni keris yang tidak terlalu mementingkan fisik, tidak sengaja dibuat apik bentuk dan pamornya, namun yang diutamakan adalah tuah atau sisi esoteri dan kegaiban suatu keris. Keris yang dibuat mengikuti gaya tangguh campuran, yakni lekukan keris mengikuti gaya Mataram, sor-soran bilahnya mengikuti gaya Madiun, sedangkan gonjonya mengikuti gaya Majapahit. Tidak jarang proses pembuatan keris memerlukan waktu 1 tahun. Namun, rata-rata proses pembuatan keris hanya membutuhkan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Ini dipengaruhi karena rumitnya proses garap, serta yang utama adalah karena gangguan-gangguan di luar nalar yang mungkin muncul karena faktor si pemesan keris. Ada banyak kejadian di luar nalar yang kadang terjadi waktu menempa sebuah keris. Misalnya, gagal tempa sampai berkali-kali. Keris yang dibuat tidak bisa menyatu antara besi, baja, dan bahan pamornya. Setelah ditelusuri, ternyata si pemesan keris sedang mengalami suatu masalah besar, sehingga hal ini berpengaruh pada keris yang dipesannya. Untuk membuat keris yang baik, Empu Ngadeni akan memilih dari bahan-bahan besi dan pamor terbaik. Keris di Indonesia adalah masterpiece yang sudah diakui oleh Badan Dunia bernama UNESCO. Keris ini termasuk seni tempa logam terbaik yang pernah ada di dunia dengan segala proses kerumitan pembuatannya. Keris di Indonesia diduga telah ada sejak abad ke-6 Masehi. Kemudian, keris mencapai puncak kejayaannya di era Majapahit dan mulai menyebar ke seluruh wilayah Nusantara atau sekarang mencakup hampir se-Asia Tenggara. Di Malaysia, ada keris Taming Sari yang sangat terkenal. Keris ini berasal dari Jawa, masa kerajaan Majapahit. Dalam naskah hikayat Hang Tuah diceritakan, keris Taming Sari merupakan hadiah dari Raja Majapahit kepada Hang Tuah. Setelah Laksamana Kerajaan Melaka itu mampu membunuh pendekar Majapahit dalam arena pertarungan.
Kemudian di Thailand ada yang namanya keris Pattani. Sejarah mencatat keris Pattani dibuat oleh empu Jawa yang datang ke daerah Pattani, Thailand Selatan pada sekitar awal abad ke-15 sampai 16. Dahulu, Pattani merupakan wilayah kerajaan Melayu. Di Pattani itulah sang empu Jawa yang kemudian dikenal dengan nama Empu Pandesara mengembangkan bentuk-bentuk keris yang berbeda dari bentuk keris Jawa pada umumnya. Framelens Audio Visual. Empu Pandesara adalah seorang empu yang sangat kreatif. Ia mengembangkan bentuk keris, membuat kreasi baru dalam hal dapur dan bentuk keris. Keris buatan Pandesara itu sekarang dikenal dengan nama keris Pattani. Dan nama Empu Pandesara hingga hari ini masih sangat dikenal di semenanjung Melayu. Sementara di Singapura banyak beredar keris-keris yang berasal dari Jawa. Keris-keris ini kebanyakan dimiliki oleh para pesohor negeri itu dan orang-orang kaya yang tinggal atau menetap di sana. Bila meteorit yang jatuh dari langit adalah bahan baku terbaik dalam membuat pamor keris, Empu Ngadeni memanfaatkan besi-besi lama yang berasal dari keris-keris tua yang sudah rusak sebagai bahan membuat pamor keris. Empu Ngadeni percaya bahwa pamor dalam sebuah keris mengandung isi atau tua yang baik bagi pemilik keris. Untuk setiap keris yang dibuat, bahan-bahannya berbeda menyesuaikan karakter dari si pemesan keris. Dalam artian, tidak semua bahan-bahan pembuat keris itu cocok untuk semua orang. Disinilah Empu Ngadeni sangat berhati-hati dalam memilih bahan-bahan pembuat keris yang sekiranya terbaik dan cocok bagi pemesan keris. Sebagaimana lekukan dalam sebuah keris, keris di Jawa melewati sejarah yang sangat panjang. Perjalanan keris terpahat dalam sebuah candi-candi besar di Pulau Jawa, seperti Candi Borobudur yang dibangun pada sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Pada candi itu terdapat relief yang memperlihatkan seseorang memegang senjata menyerupai keris dengan pegangan yang menyatu dengan bilah. Kemudian, pada Candi Suko yang dibangun pada abad ke-15, terdapat pula relief yang menceritakan keris. Pada relief itu, Bima seolah menjadi seorang empu yang tengah menempa keris. Sementara Arjuna sedang memompa tungku pemompa udara untuk pengapian membuat keris. Pada dinding itu, sekitarnya juga terdapat relief seperti bentuk-bentuk keris hasil karya sang empu. Setiap daerah memiliki bentuk keris yang berbeda-beda dengan daerah lain. Setiap kerajaan juga memiliki bentuk keris yang tidak sama dengan kerajaan lain. Demikian pula empu pembuat keris. Setiap empu memiliki ciri khas yang berbeda dengan empu lain yang menjadi ciri khasnya. Keris buatan Empu Ngadeni terlihat lebih wingit dan berwibawa dengan garap yang sederhana. Pamornya keluar sanak-sanak tipis dan kadang keluar wengkon. Dibandingkan dengan senjata lain, keris lebih mudah dikenali dari bentuknya yang pendek dan sengaja dibuat tidak tajam. Meskipun kadang ada beberapa keris yang memang sengaja dibuat tajam. Selain itu, jumlah lock atau lekukan pada keris juga selalu ganjil dengan pamor indah yang menyebar di sepanjangnya.
Lok keris yang paling sedikit adalah lok 3. Sedangkan lok keris yang paling banyak adalah lok 13. Setiap lok mempunyai filosofi sendiri-sendiri yang kadang menjadi alasan pemilihan dapur keris oleh seorang empu untuk si pemesan keris.